Halo para mamang-mamang di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan antara Ausse dengan Jenderal Utara. Di sini, Ausse merasakan sikap Jenderal Utara yang begitu berubah saat Ausse memulai serangannya dengan guntur 9 alam. Jenderal Utara juga mengetahui latar belakang tentang keluarga Ausse. Pesapana ini adalah dewa tingkat tinggi di surga. Tidak heran jika dia mengetahui tentang kakek dan asal-usul Ausse. Tapi Ausse merasakan bahwa Jenderal Utara lebih kuat dari bintang Tianyong. Bahkan guntur 9 alamnya saja tidak bisa membunuh Jenderal Utara. Ausse naik tahta dengan menghancurkan para dewa gelap. Tetapi masih ada pedang giok yang bisa memperkuat serangan Ausse. Tapi pedang itu jauh dari jangkauan Ausse. Jadi Ausse tidak bisa mengambilnya. Ausse mencoba untuk mendekat dengan tenang agar Jenderal Utara tidak menyadarinya. Dan Ausse akan mencobanya lagi secara diam-diam. Tapi saat Ausse mau mengambil pedang naganya, tiba-tiba datanglah Jenderal Utara di hadapannya. Jenderal Utara mengatakan bahwa Ausse tak akan mampu menahannya lagi. Jenderal Utara juga mengatakan percuma saja Ausse memiliki darah naga sejati. Tapi Ausse bahkan sama sekali tidak membuat Jenderal Utara menjadi terkesan. Karena seharusnya kekuatan sosok naga kuno sangatlah hebat. Dan sebelum membunuh Ausse, Jenderal Utara mengatakan kepada Ausse, apakah ada pesan terakhir? Dengan gugup Ausse mengatakan bahwa Jenderal Utara telah melewatkan sesuatu dan harap tunggu karena Ausse ada suatu hal. Di sini Ausse memohon ampun kepada Jenderal Surga Utara dan meminta maaf atas sikap kasarnya pada Jenderal Utara. Jenderal Utara mengatakan bahwa hukum kerajaan naga sangat tegas. Bagaimana bisa kau bersimpu di hadapanku? Ausse mengatakan bahwa Jenderal Utara telah salah paham. Ada nilai kehidupan yang lebih tinggi. Martabat Jenderal Utara terlalu tinggi. Juga terlalu perkasa di hadapannya. Dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan itu bisa membunuh dalam sekali tarikan nafas. Ausse juga mengatakan, demi kebaikanku, aku telah memikirkannya. Aku lebih baik menyerah. Setiap orang pasti pernah menuruni tangga. Itu yang terbaik, bukan? Tapi hari ini, Jenderal Utara, kau harus mati. Karena itu layak bagi orang lemah sepertimu. Jenderal Utara pun langsung mengulurkan tangannya ke arah Ausse. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa Ausse harusnya berjuang, bukan menyerah. Setidaknya tidak mati dengan hina. Dengan wajah sombong, Ausse mengatakan terima kasih atas saranmu. Dan saat Ausse menapakkan tangannya ke tanah, terlihat ada jaring petir. Yang mana trik ini adalah hal yang paling dikuasai oleh Ausse. Dan Jenderal Utara pun sedikit terkejut dari arah kakinya. Jenderal Utara sudah terpasang jaring guntur milik Ausse. Ausse mengatakan, apakah kau tidak melihat? Saat aku memohon belas kasihan, aku menanamkan kekuatanku di dalam tanah. Trik tanganku ini adalah yang terbaik. Dan Jenderal Utara kini telah masuk perangkap jaring listrik Ausse. Ausse menyebutnya sengatan listrik pelumpuh. Sedangkan Jenderal Utara sedikit terkejut karena gerakannya tertahan. Ausse mengatakan kepada Jenderal Utara bahwa Jenderal Utara yang tak terkalahkan sekarang tidak bisa bergerak. Dan Ausse langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu palu besar keadilan. Dan palu itu adalah senjata favoritnya sejak lama. Ausse juga mengatakan bahwa Ausse ingin mendengar tulang patah dan kepala retak dari Jenderal Utara. Ausse juga ingin mendengar suara tulangnya yang hancur. Dan prak, tapak penghancur sendi. Ternyata Jenderal Utara bisa keluar dari jaring Ausse. Di sini Ausse pun terkejut karena jaringnya tidak bisa menjerat Jenderal Utara. Jenderal Utara mengatakan bahwa dirinya telah menjalani ratusan kali perang. Dan Jenderal Utara langsung mengeluarkan jurusnya tapak pelebur tulang. Bum, bum, bum. Hingga Ausse lagi-lagi terluka sangat parah dan memuntahkan banyak darah dari efek serangan Jenderal Utara. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena sikap bodoh dan keras kepala dari Ausse. Dan Jenderal Utara pun langsung berputar dan menendang Ausse. Boom! Ausse pun terpental hingga menghancurkan bebatuan. Tanpa banyak bicara, Jenderal Utara langsung berputar-putar hingga seperti gangsing. Jenderal Utara mengatakan bahwa ini adalah putaran ajaib. Dengan terkejut, Ausse melompat dan menghindari serangan dari Jenderal Utara. Jenderal Utara memuji Ausse karena serangannya yang tidak tembus pandang itu
bisa dihindari oleh Ausse. Dan Jenderal Utara juga langsung mengeluarkan jurusnya lagi, yaitu penghancur ruang ajaib. Krak! Ausse pun terkejut karena udara terasa menjadi baku. Tangannya seperti patah. Jurus ini sangat menyebalkan untuk Ausse. Dan kini Ausse tergantung di udara. Dan Jenderal Utara langsung berputar lagi untuk menghajar Ausse. Jenderal Utara mengatakan bahwa jurusnya ini yaitu ruang ajaib penghancur kepala. Dan Ausse juga berpikir bahwa kaki Jenderal Utara akan menghancurkan kepalanya. Ausse juga mengatakan bahwa yang pernah didengarnya, ketika orang hampir mati, semua masa lalu akan datang dalam pikirannya. Benar saja, tiba-tiba Ausse teringat oleh masa kecilnya saat Ausse tidak bisa apa-apa. Ausse mengatakan bahwa kakak, ibu, dan ayahnya adalah orang yang hebat. Dan Ausse sangat sering dimarahinya karena sangat nakal. Kemudian saat dewasa bertemulah Ausse dengan Tang Sanzang, Wukong, dan yang lainnya. Perjalanan ke barat yang sangat membuatnya kesal. Lalu saat di akademi ujian burung raksasa, masa depan cerahnya dengan gadis naga tercantik dan pelajaran yang telah didapat oleh Ausse dari kakek Niza. Ausse mengatakan bahwa dirinya akan mati muda. Tiba-tiba Ausse terjatuh dan ternyata Ausse belum mati. Di hadapan Jenderal Utara, Ausse merasakan ketakutan. Jenderal Utara mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa ternyata Ausse memang tidak punya kemampuan dan tidak berguna. Ausse mengatakan pada Jenderal Utara, terima kasih kau bisa memahamiku. Mengertilah, aku sudah cukup menderita. Jenderal Utara mengatakan bahwa Ausse telah mengingatkan dirinya pada seorang naga yang hebat. Jenderal Utara juga mengatakan, aku telah mengalahkan banyak petarung naga. Dan aku tidak pernah memandang petarung naga di mataku. Sampai pada saat itu, aku bertemu dengannya. Dia telah memberiku kegagalan yang sangat memalukan. Dia adalah seorang naga yang memangsa begitu banyak naga lain di seluruh dunia. Kami bertarung di dalam gua kristal dalam waktu yang lama. Setelah dia mengalahkanku, dia pergi dengan tenang. Tapi sebelum pergi dia mengatakan namanya adalah naga kuno Neza. Ausse yang mendengar perkataan Jenderal Utara pun terkejut. Karena itu adalah kakeknya. Jadi wajar saja jika Jenderal Utara kalah darinya. Jenderal Utara mengatakan bahwa kakek Neza dan Yuan Shi Tianjun mempunyai kekuatan yang setara. Dia adalah seorang legenda kuno dan kau Raja Naga pasti memiliki hubungan dengannya. Ausse mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu akrab, lagi pula itu sudah terlalu lama. Jenderal Utara menapaki jalan kekuatan. Kakek Neza telah membuat dirinya sangat senang. Sepanjang waktunya selalu ingin menantangnya lagi. Karena sejak saat itu kakek Neza telah menghilang. Dan menantang lagi naga itu adalah tujuan hidupnya. Ausse mengerti sikap Jenderal Utara. Ausse juga yakin pasti Jenderal Utara berhasil suatu hari nanti. Nah, karena kau sudah memiliki tujuan, jadi setelah mendapatkan api suci kau bisa mengejarnya lagi. Saat Ausse berbalik arah, Ausse mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik dan jangan menyalahkannya lagi. Tiba-tiba Jenderal Utara menangkap Ausse. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa kalah maka harus mati. Dirinya mengagumi lawan yang berjuang mati-matian. Jenderal Utara juga mengatakan pada Ausse bahwa Ausse tidak akan bisa melindungi orang lain dengan sikap yang begitu hina. Dengan kesal Ausse mengatakan untuk jangan mengajarinya. Dan Ausse langsung menghantamkan petirnya ke wajah Jenderal Utara. Tapi di sini Jenderal Utara berhasil memukul tangan Ausse hingga patah. Krak! Dan Jenderal Utara langsung mengajar Ausse hingga terpental dan berputar-putar. Ausse mengatakan bahwa Jenderal Utara sangat kejam. Bahkan Jenderal Utara mematahkan satu-satunya tangan yang telah dimiliki oleh Ausse. Jenderal Utara mengatakan bahwa Ausse adalah satu-satunya yang berhubungan dengan kakek Neza. Dan Jenderal Utara harus membunuh Ausse. Jenderal Utara akan memaksa keluar menemui dirinya. Sedangkan di tempat lain, Guru Tang kini sudah berada di tempat yang sangat damai, penuh dengan bunga-bunga. Guru Tang merasakan bahwa dia tiba di tempat ini setelah terbawa oleh cahaya lembut saat itu. Guru Tang merasakan yang sangat luar biasa dan seperti di alam lain. Guru Tang tidak tahu sekarang ada di mana. Tiba-tiba ada yang memanggil Guru Tang. Dia adalah Bailang. Guru Tang mengatakan bagaimana bisa Bailang berada di sini? Bailang mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu. Dia hanya ingat sedang bertarung dengan Yuan Shi Tianjun.
Tapi tiba-tiba dirinya ingin tidur karena tidak tahan lalu memejamkan matanya. Bailang juga mengatakan bahwa yang berada di sini bukan hanya dirinya, tapi ada peri duyung susu, siluman air. Baisi juga berada di tempat ini. Baisi mengatakan bahwa dirinya sudah mati. Baisi juga tidak menyangka bisa bertemu Guru Tang di tempat ini. Guru Tang mengatakan, "Sudah berapa lamakah kalian berada di sini?" Guru Tang berpikir bahwa mereka semua sebelumnya memiliki cedera serius atau telah mati. Guru Tang juga berpikir mungkinkah dirinya juga sudah mati tanpa disadari. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan, Guru. Kita tidak meninggalkan altar kuno. Ini adalah inti api suci abadi. Aku hanya membawa mereka ke sini untuk beristirahat. Dia yang datang dan mengatakan itu ternyata Xiaoyu. Xiaoyu juga mengatakan bahwa semua orang benar-benar aman berada di sini. Melihat Xiaoyu, Bailang benar-benar senang. Bailang langsung berlari untuk mendekati Xiaoyu. Tapi Xiaoyu mengatakan agar Bailang jangan mendekatinya. Xiaoyu juga mengatakan bahwa dirinya sudah berbeda dari sebelumnya. Saat Xiaoyu memasuki altar, Xiaoyu langsung menyadari sesuatu. Pada waktu bersamaan, ingatan masa lalunya juga kembali. Bailang mengatakan kepada Xiaoyu, kenapa tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sulit dimengerti? Bagaimana dengan hal yang lain? Xiaoyu mengatakan bahwa api suci adalah salah satu dari elemen dunia yang menghubungkan dan menerangi langit, juga alam yang berbeda. Itu adalah tugas baru yang wajib diembannya. Di lain tempat juga, bom! Yuanshi Tianjun masih terus bertarung dengan Raja Kera. Yuanshi mengatakan bahwa Wukong adalah halangan terakhirnya. Dan si Shinji chapter 177 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.